Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubit tisobihi ta'ala, lan anapun utawi dalil wajib kasifatane Allah Ta'ala, wajib kasifatane Allah Ta'ala bil qudrati kalawan sifat qudrat, wal iradati lan sifat iradat, wal ilmi lan sifat ilmu, wal hayati lan sifat hayat. Pali'annahu mangka iku karena setuhune Allah, lawi kata iku lamun nerima sepi syai'un apa perkara, syai'un apa sawiji perkara, minha saking kabeh, kabeh itu kudrat iradah ilmu hayat, minha saking kabeh lama wujidah maka yakni ora den lama wujida maka yakni ora den temu syai'un apa sawiji perkara minal hawadisi saking pirang-pirang makhluk. Wa amma burhanu wujubi sami lan anapun utawi dalil wajib sifat sama lahu kadue Allah Ta'ala, basori lan sifat basor, wa kalam sifat kalam, wal kitab maka iku kitab Al-Qur'anul Karim, wa sunnatul lan sunnah, wal ijma'u lan ijma' ulama, wa sunnatul lan sunnah rasul, wal ijma'u lan ijma' ulama. Ayyun alamin laolam yatasir, lamun orang kasifatan ya Allah biha kalawan kabeh, kabeh itu sama basor kalam lazimah mangka tetep ayat kasifat apa artinya kasifatan ya Allah biadadiha kalawan pirang-pirang lalawanane kabeh, biadadiha kalawan lalawanane kabeh, kalawan pirang-pirang lalawanane kabeh. Wahya lan utawi ya adadiha nako isun iku pirang-pirang kakurangan, wa naqsul lan utawi kakurangan alaihi ta'ala di atasnya Allah Ta'ala muhalun iku mustahil, muhalun iku mustahil. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas inayah taufik serta hidayah
Kalau kita melihat dalam tatanan kenegaraan, jabatan paling tinggi adalah RI 1, yaitu presiden. Jabatan paling rendah yaitu alias itu dalam tatanan kenegaraan. Tapi kalau dalam tatanan ibadah kepada Allah, jabatan yang paling tinggi adalah jabatan kehambaan terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kehambaan itu bahasa Arabnya adalah abdul, hamba. Berarti ketika seseorang telah menjadi hamba Allah, seseorang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, maka orang tersebut sejatinya telah mendapatkan jabatan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mendapatkan gelar abdul, hamba, dengan gelar tersebut kita bisa mi'raj. Mi'raj itu akan naik. Di mana-mana kalau naik berarti ke atas, nanti derajatnya tinggi. Jadi walaupun jabatannya presiden, gubernur, tapi tidak menghambakan diri kepada Allah, dalam pandangan Allah itu derajatnya rendah. Sekalipun RT, sekalipun santri, tapi benar-benar menghambakan diri kepada Allah, itu semata-mata telah mendapatkan derajat yang tinggi menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan derajat abdul itu Pak bisa mikro. Kanjeng Rasul dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi dipanggilnya dengan lafaz abdul, Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, bukan memperjalankan nabinya, bukan memperjalankan rasulnya, tapi hamba-Nya. Artinya apa? Kanjeng Rasul itu benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada yang mulia kecuali Allah. Tidak ada yang maha kaya kecuali Allah. Tidak ada yang dipakai kebutuhan oleh Kanjeng Rasul terkecuali Allah. Maka dengan derajat abdul atau hamba tersebut Kanjeng Rasul naik, artinya derajatnya tinggi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita pengen mi'raj apa? Mi'raj itu kan naik. Ya secara bahasa naik, setiap bapak naik motor mi'raj itu Pak. Bapak naik pohon mi'raj. Ya, itu mah secara lugawi bahasa kita. Tapi kalau mi'raj menurut syar'i itu adalah seakan-akan kita benar-benar diangkat oleh Allah, mendapatkan derajat yang mulia. Gimana caranya? Contoh satu, seorang wali Allah perempuan namanya Siti
itu saja maksudnya dikasih dunia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, misalnya kita contoh. Yang kedua, ya Allah, kalau ada bagian surga buat diriku, kata Siti Robiatul Adawiyah, jangan dikasih, jangan, nggak mau surga saya mau ya Allah. Lalu buat siapa? Kasih ini surga bagian saya ke orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang takut nggak kebagian surga. Udah kasih ke Pak Andi, nggak kebagian Pak Andi. Takut misalkan Bapak mereka kebagian, dikasih sama Siti Robiatul Adawiyah. Ini nggak mau surga dia mau. Surga nggak mau, dikasih dunia nggak mau. Ditanya sama Allah, lalu engkau wahai Robiatul Adawiyah pengennya apa? Saya mah pengennya adalah selalu dekat denganmu ya Allah. Maka yang saya tuju bukan dunia, bukan surga, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sholat yang terbayang bukan dunia, ketika sholat yang terbayang bukan surga, bukan takut neraka, tapi yang terbayang adalah ingin selalu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara seperti itu Siti Robiatul Adawiyah waliyahullah diangkat mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa nggak kita Pak? Kalau besok ada yang ngasih dibuang buat pencoblosan, diterima nggak? Atau nggak minta itu? Kita ibadah pengen masuk surga apa takut neraka? Ya dua-duanya. Takut neraka pengen masuk surga, nggak minta itu. Jadi susah. Benar-benar menghambakan diri kepada Allah susah. Jadi kalau apa-apa kita makanya Allah aja. Walaupun sambil ngerokok Allah aja. Kayak Habib Umar Rasulullah Ta'ala kan apa terus, tapi dalam hatinya nggak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Walaupun orang lagi ngobrol di pos ronda, Allah terus. Beda kita walaupun lagi ngaji nggak ada Allah di dalam hati. Lupa. Namun kita ini. Jadi walaupun kita derajatnya rendah dalam tatanan kenegaraan, tapi kalau kita yang menghambakan diri kepada Allah, itu seakan-akan telah mendapatkan derajat yang tinggi ini Allah. Tapi derajat yang tinggi MP1 tapi tidak pernah menghambakan diri kepada Allah, maka itu rendah menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai gara-gara kita beda pilihan ya satu sama lain apa namanya tidak akur, saling membenci, saling mencemooh. Yang umpamanya pilih presiden nomor 1 singkatannya apa? Amin ya. Yang satu pilih nomor 2 Prabowo. Gara-gara yang ini amin, yang ini Prabowo, berdoa kamu ikut amin Pak. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah Prabowo. Waladolin amin. Waladolin Ganjar. Jangan sampai seperti itu Bapak. Merusak ya dari dulu
yang telah kita bahas bahwa kemarin dalil sifat wahdaniyat Allah. Setelah wahdaniyat adalah qudrat, iradah, ilmu, hayat. Qudrat itu artinya mampu, berkuasa. Kenapa Allah mampu dan berkuasa? Karena Allah yang memiliki seluruh alam ini. Allah iradat itu berkehendak, punya kehendak. Kenapa Allah punya kehendak? Karena dunia ini adalah milik Allah. Jadi kamu cek sudah nama rumah cek Allah baik, jadi kehendak Allah. Ilmu, Allah itu wajib memiliki sifat ilmu. Jadi Allah tahu terhadap seluruh makhluknya, karena yang menciptakannya adalah Allah. Allah tahu apa yang ada di bumi, Allah tahu apa yang ada di gunung, di laut, yang ada di dalam tubuh manusia. Allah tahu, ada dalam ilmunya Allah. Dan Allah pun hayat itu artinya hidup. Jelas wajib Allah itu hidup karena Allah yang mengatur alam ini, Rabbul Alamin, yang mengurus alam. Kalau Allahnya tidak hidup, siapa nanti yang akan mengurus alam? Karena yang menciptakan alam adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana sih dalilnya bahwa Allah ini bersifat qudrat, iradat, ilmu dan hayat? Wa adapun dalil wajibnya Allah memiliki sifat qudrat, iradat, ilmu dan hayat. Ini dibagi. Dalil Allah memiliki sifat qudrat artinya berkuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui segalanya, hayat hidup. Ini dalilnya itu adalah annahu lawin apa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadis. Karena lawin kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut, kalau Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut, mana qudrat, iradat, ilmu, hayat, lama wujida syai'un minal hawadis, maka yakin tidak akan ada sekecil apapun makhluk Allah. Yakin tidak akan ada makhluk sekecil apapun, bentuknya apapun, tidak akan ada makhluk, karena Allahnya tidak memiliki sifat qudrat, iradat, ilmu dan hayat. Nah itu mah secara singkat. Coba kita jabarkan terlebih dahulu. Kenapa sih ini ajaran musonif mengumpulkan dalil qudrat, iradat, ilmu dan hayat? Karena litihadil lazimi ala nabiha, karena tujuannya adalah satu. Apa yang satu? Sesuatu yang mesti ada. Kalau Allahnya bersifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, satu yang mesti ada. Apa? Alam dunia. Kalau Allahnya tidak memiliki qudrat, iradah, ilmu dan hayat, maka alam dunia ini tidak akan ada makhluk sekecil apapun, tidak akan ada. Maka di sini dijabarkan, seandainya Allah tidak memiliki sifat qudrat, tidak memiliki sifat qudrat, berarti Allah itu tidak mampu. Tidak mampu itu berarti tidak berkuasa. Kalau tidak berkuasa berarti ada zat lain yang lebih tinggi derajatnya. Alam dunia ini dalam tatanan kenegaraan yang paling tinggi adalah yang satu presiden.
kemudian segala apapun silahkan bisa ditentukan oleh presiden, karena presiden yang berkuasa. Sedangkan di bawah presiden tidak bisa. Ketika presiden tidak bisa, berarti seakan-akan ada yang lebih tinggi derajatnya dari presiden. Nah, kalau kita hubungkan dengan zat Allah, Allah itu berkuasa. Kalau Allah nggak berkuasa, berarti akan ada derajat yang lebih tinggi dari Allah. Allah itu kan mustahil, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sedangkan wajib Allah itu memiliki sifat kudrat. Kalau Allah tidak memiliki kudrat, lama wujida syai'un min al-hadis, tidak akan ada makhluk sedikit pun sekecil apapun. Iroda juga sama. Idan tabat itu hawa karohatu. Allah ini wajib memiliki sifat iroda. Iroda itu berkehendak, punya kehendak sendiri tanpa paksaan dari yang lain. Kalau Allah dipaksa, berarti yang maksa orangnya lebih kuasa daripada Allah. Mustahil. Jadi Allah itu punya kehendak sendiri, tidak ada yang memaksa. Karena kalau Allah tidak punya kehendak sendiri, berarti Allah itu terpaksa, sedangkan itu mustahil. Kalau Allah terpaksa, tidak memiliki iroda, lama jika syai'un min al-hadis, yakin tidak akan ada sedikit pun makhluk, karena Allahnya tidak berkuasa dan dia tidak punya kehendak sendiri, diatur oleh zat yang lain. Itu mustahil. Yang ketiga, sifat ilmu. Kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat ilmu, maka berarti Allah itu memiliki sifat bodoh. Masa iya Allah yang menciptakan seluruh alam ini Allahnya nggak tahu? Nah, itu kan mustahil. Maka wajib Allah memiliki sifat ilmu. Allah tahu di mana letak gunung karang, Allah tahu di mana laut samudra, Allah tahu di mana terjadi gempa yang besar dan yang kecil. Itu ada dalam ilmunya Allah. Maka wajib Allah memiliki sifat ilmu, karena Allah zat yang menciptakan alam ini. Dan yang keempat, Allah itu memiliki sifat hayat. Wajib Allahnya hidup. Kalau Allahnya tidak ada alias mati, tidak akan ada yang mengurus alam dunia. Itu mustahil. Maka kalau sifat-sifat tersebut tidak ada, lama wujida syai'un min al-hadis, tidak akan ada sedikit pun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmu hayat. Nah, sekarang lanjut sama basor kalam. Sampai kalam itu sudah 13, ya. Sampai kalam sudah 13. Kalau Allah memiliki sifat sama, artinya mendengar. Wajib Allah mendengar. Basor artinya melihat, wajib Allah maha melihat. Kalam maha berfirman, maha berbicara, wajib Allah berbicara. Mana dalilnya? Wa amanul wujudi saki. Adapun dalil wajib sifat sama terhadap Allah, wa basor dan sifat basor melihat, wa kalam dan sifat kalam berbicara. Dalilnya itu Alkitab ada dalam Al-Quran, wa sunnatu ada dalam hadis Kanjeng Rasul, wal ijma'u dan ada dalam ijma' ulama. Jadi dalil itu dalil nakli, Pak. Dalil nakli itu dalil dapat nukil dari Quran, dari hadis, dari ijma' ulama. Wajib Allah itu maha mendengar. Masa iya
zat yang menciptakan alam raya langit dan bumi ini tapi tidak bisa mendengar, mustahil. Maka wajib. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat pertama itu, innahu huwas samiul basir. Lapan sami dan lapan basir. Maka Allah memiliki sifat sama, artinya mendengar, basor artinya melihat. Ada dalam Al-Quran. Kalam, Allah juga wajib memiliki sifat kalam. Dalilnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dalam Al-Quran pun ada wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman atau berdialog dengan kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Maka wajib Allah memiliki sifat sama, artinya mendengar, basor artinya melihat, kalam artinya berbicara atau berfirman. Wajib. Gimana kalau misalkan Allah tidak memiliki sifat tersebut? Lawan yang nasib lihat lazimah ayat nasibah bi'adadiha. Kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat-sifat tadi, Allahnya enggak mendengar, Allahnya enggak melihat, Allahnya tidak berbicara, maka yakin Allah akan memiliki sifat lawan dari sama basor kalam. Berarti kalau Allah enggak mendengar, Allah tuli. Kalau Allah tidak melihat, berarti Allah buta. Kalau Allah tidak berbicara, berarti Allah bisu. Nah, itu semua adalah wawah atau isun sebagai suatu kekurangan dalam diri zat Allah. Mustahil, nggak pantas. Menurut akal kita aja nggak pantas. Coba kita punya presiden nggak bisa mendengar, pantas nggak? Masa presiden kita muda? Masa presiden kita buta? Masa presiden kita tidak bisa berbicara? Loh, itu dalam urusan tatanan kenegaraan nggak pantas menurut kita sebagai manusia. Namanya dalam ilmu fikih ada syarat menjadi pemimpin itu diantaranya mampu berbicara, pendengarannya jelas, kemudian penglihatannya juga jelas. Harus seperti itu. Maka wajib dalam zat Allah, Allah memiliki sifat sama, basor kalam. Kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, bahwa atau isun itu mah sebagai kekurangan dalam zat Allah. Sedangkan wa naqsu alaihi ta'ala mahdun, kekurangan terhadap zat Allah itu mustahil. Mustahil. Karena wajib Allah itu mengetahui seluruh hal yang ada dalam alam dunia, karena Allah yang menciptakan dan yang mengurus alam dunia. Dua, dalil-dalil sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai wujud sampai kalam. Nomor ke-13. Lalu kalau kemudian itu sama dengan sifat budot, irodat, ilmun, ayat, sama basor kalam. Maka wajib Allah memiliki 20 sifat mutakalliman. Mustahil Allah memiliki sifat yang dari Adam sampai Hakam lawan daripada sifat wajib, itu mustahil. Maka kalau itu sudah selesai, insya Allah nanti akan dibahas tentang sifat jaiz terhadap Allah. Ada berapa sifat jaiz terhadap Allah? Jumlahnya hanya 1. Sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1. Nanti jumlahnya 41. Sifat wajib nanti bagi Rasul ada 4, mustahil terhadap Rasul ada 4, jaiz terhadap para Rasul 1, jumlahnya 9, 41 ditambah 9
jumlahnya 50, maka 50 akoi tersebut nanti akan terkumpul dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua meninggalnya membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan keyakinan, keimanan dan ketakwaan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa amma burhanul qauli bil mu'minat wallahu a'lam bishawab. Wujud Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yadullu muhadatsun najisi, lan ora mendarat muhadatsun najisin apa ngalem pengi najis. Halaman 11. Li badani kadue badane suwung
tukrohu rujuknya ke sholat. Lagi tukrohu tetapi nenen makruhakan ia sholat maha muhadzatihi sumatane namun penginajis. Kasih bali najis kaya madep najis au muhanajisin atau kang kena najis. Wasakobu lan utawi pepayon, wasakobu lan utawi pepayon kadalika iku kaya mangkono walaya dulu mahadzatu nafsi. Inqoba lamun par ya sakobu minhu saking si wong bihai suyu adu kelawan sekira-kira den hitung ya si wong muhajian ingkang ngalempengi muhajian ingkang ngalempengi lahu kadue sakobu urpan ing dalem hubungan walaya bulan wala wajib idina kun najasi apa nadoi najis bibairi sholati ing dalem selian sholat wa ma'ahu lan utawi panggonane walaya ibu bibairi kata muhi iku tetep ing dalem orang anak belah palet bihi kalawan najis bibadani ing dalem badan au saubin atau dodot bahwa maka utawi dia walayajibu bahwa maka utawi dia walayajibu haramun itu haram bila hajatin kelawan orang anak butuh wa huwa lan utawi dia najis syar'an ing dalem buku syara mustahzarun iku barang kang den bilang iku atau jijik atau kotor. Mustahzarun iku barang kang den bilang kotor atau bilang jijik iku yang akan nyegah ya mustahzarun sihata sholati ing kesahe sholat haisu lamun roniso ing dalam sekira-kira orang anak kamulaan hukum syarat iku mawjud haisu lamun roniso ing dalam sekira-kira orang anak kamulaan hukum syarat iku mawjud. Melanjutkan pembahasan fikih yaitu membahas tentang syarat sah sholat yang kedua yaitu harus suci badan pakaian tempat sholat dari najis yang tidak dimaaf oleh hukum syarat. Karena kalau sholat membawa najis maka sholatnya tidak sah. Sekarang gimana kalau misalkan kita sholatnya di atas sajadah, kemudian di situ ada najis, cuma itu najis ketika kita berdiri nggak keinget, ketika kita sujud nggak kena kening atau kepala, tidak juga kena dada kita. Jadi itu si najis ada di tengah-tengah sajadah kita, nggak nempel ke lidah, nggak nempel ke tangan, nggak nempel ke lutut, ke kaki, tapi ada di sajadah. Ya, jadi tempat sholat itu yang perlu kita benar-benar ingat, tempat sholat itu adalah tempat yang ketika kita naruh kedua telapak tangan disitulah, ya,
najisnya ada di tengah-tengah badan kita, di sajadah, tapi kita kena baju nggak kena badan. Nah itu gimana hukumnya? Walayadulu muhadatun najis, walayadulu tidak berbahaya muhadatun najisin sholat pas posisinya lurus dengan najis di badan ini, posisinya dengan badan kita tidak jadi bahaya, artinya sholatnya sah. Yang penting nggak kena baju, nggak kena peci, nggak kena sorban yang dipakai. Karena sajadah tidak disebut mahmul. Mahmul itu di bawah-bawah, bukan, dia kan di sekitar. Ya, jadi sholatnya tetap sah. Tapi lagi itu rohu mana muadzati, akan tetapi sholatnya makruh ma'a muhadzatihi kalau dibarengi dengan lurus dengan najis. Di sajadah tersebut ada najis, makruh. Tapi tidak bahaya, artinya sholatnya tetap sah, cuma ketempelan hukum makruh. Seperti sholat mayit, Pak. Misalkan sholat mayitnya di bulan, ya, kan berdiri kan sholat itu ya, ada rukunnya enggak? Itu sendalnya jangan dipakai, Pak. Diinjak-injak, ya. Kalau dipakai, takut di bawah sendalnya ada najis. Itu mah sama dengan hukum di bawah kalau dipakai. Tapi kalau diinjak mah di bawah, seakan-akan itu kayak sejarah aja. Tapi makruh hukumnya itu, Pak. Oh, seperti umpamanya sholat Idul Fitri, ya, kan apa tempat pasti ada aja kan najis, Pak. Nah, tidak hukum di bawah, ya seperti sajadah tidak hukum di bawah. Kalau hukumnya di bawah, baru bawa najis ketika sholat. Jadi itu mah tidak jadi bahaya, akan tetapi makruh. Seperti mana lagi? Kasih balik najis, seperti sholat menghadap najis. Nah, umpamanya imam sholat, di depannya ada speaker, mic, tapi mic-nya ini hukum najis. Maaf, sebagian ada yang menghukumi mic itu dan najis, itu kan menghadap najis, ya. Tapi tidak dipakai si mic itu. Kalau dipakai, misalkan sampai kabelnya dililit baju atau ke leher, itu berarti bawa-bawa najis. Kalau bawa najis hukumnya sholatnya tidak sah. Tapi kalau sekedar menghadap najis doang, itu tetap sah, cuma makruh. Lagi kasih balik mutanajisin, seperti sholat menghadap perkara yang terkena najis. Contoh, kita sholat baik pakai sajadah atau enggak, di depan ada celana anak kita, tapi udah kena ompol kering, kan bukan najis. Itu si celananya kena najis, itu juga tidak bahaya, Pak. Ya, sah sholatnya, nah, itu makruh, tapi dimakruhkan. Makruh. Gimana kalau misalkan sholatnya di saung, kemudian atapnya ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi, nempel mah enggak nih si kepala ke atap, kalau itu
cuman makruh. Kok bisa itu? Iya, in koruma minhu, kalau antara atap dengan kepala kita itu dekat. Karena pasti Pak, di atas atap itu ada aja kotoran tikus, najis pasti ada. In koruma, kalau atap tersebut dekat dengan orang yang sholat, dekatnya gimana? Biaya soyo aduh hasiana urban, dengan ukuran diperhitungkan menurut adat bahwa orang yang sholat itu di atasnya pas lurus dengan najis yang ada di atas. Nah itu hukumnya makruh, sholatnya tetap sah. Gimana kalau kepalanya mentok ke atas, jadi pas-pasan ini masalahnya? Nah itu mah sah. Jadi seakan-akan itu nyundul atap, bawa atap sholatnya. Jadi kalau di bawah, berarti oleh kita yang namanya makmur di bawah, berarti benarnya ada di atas. Di atas kalau saja ada enggak, nggak di bawah itu diinjak. Kecuali sekali pakai baru di bawah. Jadi kalau sholat ini saum, ya atapnya nempel, itu nggak sah. Karena di atasnya zon 70% pasti ada najis, ada kotoran tikus atau kotoran bulu dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma sekedar dekat, menurut adat lurus dengan najis, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sah, cuma hukumnya makruh. Walayajibu gimana kalau misalkan di luar daripada sholat, wajib atau enggak kita jauh dari najis? Walayajibu ijtinabun nasi, enggak wajib ijtinabun nasi, menjauhi najis. Bi ghairi sholati, selain daripada sholat. Kalau sholat wajib harus menjauhi najis. Walaupun tadi makruh, tetap kalau bisa jangan. Makruh itu kan dibenci, ya. Kalau di luar sholat nggak apa-apa, nggak wajib dijauhi. Misalkan bapak sehari-hari pakai sarung yang sudah kena kompor anak bapak tapi udah kering, nggak apa-apa. Yang penting bukan sholat, nggak wajib dijauhi. Bi ghairi sholati, selain daripada sholat. Tapi tidak wajib dijauhi juga. Wa ma'luhu bi ghairi kadauhi di badan. Hukum tidak wajibnya apabila najis tersebut tidak ulat alik. Nanti nggak buat apa bahasa Indonesia tidak kena kesana kesini, nempel kesana kesini. Kayak tadi contohnya, boleh sudah kan? Berarti nggak wajib dijauhi, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau kira-kira umurnya belum kering, hanya nempel kesana kesini, itu nantinya harus dijauhi. Jadi jangan sampai nempel di badan ini, kena badan kita, haus hobi atau kena pakaian kita, sarung nih kena opalan kita, tapi masih basah, kita pakai aja, nanti kena kotor kita, nanti kena apa namanya paha kita, nanti kena baju kita umpamanya. Nah kalau umpamanya akan terjadi seperti itu, maka itu wajib dijauhi. Kalau nggak dijauhi, bahwa haramun, kalau tidak dijauhi hukumnya haram. Tapi haram juga bila hajatin, kalau memang tidak ada keperluan, ya. Jadi kita kalau nggak menjauhi najis tersebut,
Kan kotoran kerbau atau kotoran sapi kan ya najis, tapi yang masih anak baru keluar ya itu bisa sehat ya, dunia diolesi badannya seluruhnya itu kan ada keperluan. Nah itu boleh, tidak jadi masalah. Jadi kalau seakan-akan nggak ada keperluan tapi bakalnya dari sana ke sini wajib dijauhi. Kalau nggak dijauhi haram. Kalau nggak ada keperluan, kalau ada keperluan seperti tadi boleh itu bapak, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena di sini bilang aja tidak. Jadi kalau ada kebutuhan boleh dipersilahkan. Seperti mana sakit mata, obat tetes mata insto mau mempan-mempan pakai air kencing boleh karena ada keperluan. Nah kita membahas tentang najis. Najis itu apa sih menurut hukum syara? Najis itu menurut hukum syara atau ilmu agama mustaqzarun, yaitu perkara yang dibilang menjijikan, yang harus dihantar sholati, yang bisa mencegah terhadap sahnya sholat. Jadi najis itu perkara yang menjijikan, tapi mencegah terhadap sahnya sholat. Memang ada perkara yang menjijikan, tapi tidak mencegah terhadap sahnya sholat ada. Seperti ingus, jijik nggak apa sama ingus? Jijik, walaupun ingus perawat. Jijik nggak? Jijik banyak. Jijik. Tapi itu tidak mencegah sahnya sholat. Nggak apa-apa kalau pakai baju yang bekas ingus. Ya, nggak apa-apa. Sholat kalau nggak malu ya. Atau pakai sarung tapi banyak air maninya. Air mani jijik kan tidak? Jijik tapi tidak mencegah terhadap sahnya sholat. Sah-sah saja, cuma kurang adab. Ya, boleh. Jadi ini mana di situ mencegah terhadap sahnya sholat. Haitsu la muroriso, sepanjang tidak ada toleransi dari hukum Islam. Contoh seperti istinja, cebok itu kan boleh pakai batu, boleh pakai air. Bapak pakai batu 37 umpamanya, bukan 3 presiden awal. Ya, 3 batu atau 37 tetap tidak akan 100% bersih itu kotoran yang kita buang dengan batu tersebut. Tapi istinja itu boleh pakai batu walaupun ada air. Ya, tapi kalau pakai air yakin najisnya hilang, asalnya juga hilang. Jadi ketika bapak istinja pakai batu, nah di situ ada toleransi dari hukum Islam, ada kelurahan hukum Islam, maka itu mah boleh saja, sholatnya juga sah. Walaupun bapak istinja cuma pakai batu tapi tanpa pakai air, tidak jadi masalah. Itulah definisi atau takrif daripada najis, perkara yang menjadikan yang bisa mencegah terhadap sahnya sholat. Kalau tidak mencegah terhadap sahnya sholat, walaupun menjadikan tidak jadi masalah, silahkan saja, tapi kurang adab. Perkara yang najis sudah pasti kotor, perkara yang kotor belum tentu najis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah arti daripada najis. Lalu contoh daripada najis apa aja? Kan kita harus tahu najis yang contohnya seperti apa, najis yang dimaafkan seperti apa, najis yang tidak dimaafkan seperti apa. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur yang barokah, kita senantiasa hadir di majelis-majelis taklim dalam rangka menuntut ilmu agama supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Amin.